Tidak berhenti belajar dan mengembangkan diri adalah salah satu prinsip relawan Seci dalam menjalankan misi kemanusiaan. Semangat inilah yang tampak dari para insan Seci saat mengikuti kamp pelatihan komite dan pelantikan relawan Abu Putih Logo. Peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada 22 dan 23 Februari 2025. Mengusung tema mengikut ikrar Welas Asih Master dengan langkah yang mantap, peserta pelatihan diajak memahami visi dan misi Seci sekaligus meneguhkan tekad di jalan kebaikan yang menjadi ajaran Master Cheng Yen. Saya senang ya, saya berasa penuh harapan. Sebenarnya Master bilang kita harus yakin setiap orang mempunyai cinta kasih. Kita harapkan Seci bukan hanya berkembang di 16-17 kota aja. Kalau bisa seluruh Indonesia, semua pulau ada benih-benih Seci di sana. Pelatihan ini juga menghadirkan relawan senior sebagai pembicara. Salah satunya ialah Cheng Kuo Fan dari Fakultas Kedokteran Universitas Seci Taiwan. Demi mempraktikkan ajaran Master Cheng Yen, Profesor anatomi ini berupaya memadukan pengajaran anatomi dengan pendidikan berbasis humanis melalui program Silent Mentor. 那我们就善用互动，让这些学习的人心里更有想法。那最主要就是刺激这些学习的人，让他去思考人生真正的意义是什么。透过这一个机会，那去让他们唤起他们当初的初心，就 rejuvenate 他们当初为什么要当医师的那一份心意、那一份意念，然后可以在非常快乐的再回到工作岗位去服务这样子。 Masih dalam misi kesehatan, Juskitar yang pernah menjadi Ketua Tima Sumatera Utara di tahun 2019 hingga 2023 menceritakan pengalamannya sebagai relawan medis Seci yang juga aktif mengikuti kegiatan di komunitas. Setelah dilantik menjadi komite pada Desember 2024, ia semakin giat menggalang hati banyak orang untuk turut berdana demi mendukung program kemanusiaan Seci. Mula-mula saya berpikir, waduh kalau saya cukup membantu di baksos-baksos, wah itu pun sudah lebih dari kegiatan biasanya. Tapi lama-lama saya berpikir ada kesempatan, saya mempergunakanlah kesempatan baik ini menjadi murid master yang baik dan membantu master lah untuk menyebarkan mazhab Seci. Pada pelatihan ini, Luo Mingxian, relawan Seci Taiwan, juga berbagi pengalamannya sebagai relawan tanggap darurat Seci yang sudah lebih dari 30 tahun. Ia juga telah mengunjungi berbagai negara untuk menyalurkan bantuan seperti Mongolia dan Korea Utara. Pada tahun 1998 silam, saat terjadi kekacauan di Indonesia, Luo Mingxian sempat datang untuk membantu dalam penyaluran bantuan dan pendampingan. 印尼给我感觉真的，我刚刚说就很不同。从我98年走到今天，重新回到印尼这块土地，我感觉是完全不同。到现在来看到慈济的4大志业在印尼落实，那真的好感动，好感动！真的是要继续的这样子保持这份的和互协。 Hari pertama pelatihan diakhiri dengan sesi interaktif di mana para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk saling berbagi cerita dan berdiskusi mengenai 5 kisah yang bisa diteladani dari sosok Master Cheng Yen. Dipandu oleh moderator, setiap kelompok mempresentasikan salah satu kisah inspiratif yang telah mereka pilih. Tujuannya adalah agar supaya para relawan lebih dekat kepada master gitu. Karena ada juga banyak sekali kisah-kisah master yang inspiratif dan kemungkinan mereka nggak tahu gitu ya, dan sama dengan kehidupan mereka. Nah ini yang kita mau gali. Dalam sesi ini terlihat Yeni, relawan asal Jambi. Kisah mengenai cikal bakal kunjungan kasih rutin ke rumah penerima bantuan Seci membuatnya tersentuh dan semakin bersemangat untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan. Saya memilih kisah kelima, cerita kisah pilu di balik 3 buah kol. Kenapa saya pilih kisah ini? Karena ini sangat menyentuh saya dan memberi aspek pada hidup saya. Waktu pertama saya jadi relawan, saya ikut kunjungan kasih, saya tidak paham. Saya taunya kok kunjungan kasih kita kok melihat yang pasien sudah dibantu. Cuma kita tanya doang, kenapa kita tidak mencari relawan penerima bantuan lain, kan kita tujuan amal. Ternyata inilah cikal bakal munculnya kunjungan kasih atau KKPK setiap bulan awal bulan.
Di hari kedua pelatihan, kisah inspiratif dibagikan oleh Lin Xiaoshi, seorang relawan Seci asal Malaysia. Dahulu, ia menjalani kehidupan bisnis yang kelam di dunia hiburan malam. Namun, titik balik terjadi ketika ia menemukan pencerahan dalam ajaran Master Cheng Yen. Tak hanya menjadi donatur besar, Lin Xiaoshi juga aktif merangkul para pengusaha untuk turut serta dalam misi kemanusiaan. Baginya, menjadi donatur bukan sekedar tentang memberi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai welas asih kepada lebih banyak orang. 上人的愿，人心净化，社会祥和，天下无灾。我觉得现在社会人心很多烦恼，很多五毒嘛，贪嗔痴慢疑。如果更多的人可以认识上人的法，认识慈济，我觉得我们的社会会更加的安全，更加的祥和。 Pelatihan ini juga diperkaya dengan sharing dari relawan Seci Jakarta yang membagikan kisah perjalanan hidup mereka hingga menemukan perubahan hidup yang lebih baik. Selain itu, relawan juga diajak untuk kembali memahami sutra makna tanpa batas yang mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Di puncak acara, 295 peserta dilantik menjadi relawan Abu Putih Logo yang menandai perjalanan baru bagi para relawan. Setelah melalui proses pembinaan panjang, kini mereka siap mengemban tanggung jawab lebih besar dalam mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Kenardi Salim adalah salah satu relawan Seci yang bersukacita atas pelantikan ini. Di usia 24 tahun, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan misi Seci. Terharu ya, karena hanya tinggal satu langkah lagi supaya menjadi murid master yang sebenarnya. Dan harapan saya tentunya saya berharap saya dapat berkontribusi lebih banyak, melihat masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pertolongan, ya sebisa mungkin saya membantu. Saya bisa mulai mengajak beberapa teman saya untuk ikut kegiatan Seci ataupun berdonasi. 那我相信呢，他们也是 道心坚定哦，他们也找对了人生的方向。那在这个人生的方向里面，他们就会跟着上人的脚步哈，就是像他们今天大家所合唱的，就是上人的慈悲悲愿，就是要稳稳的走，稳稳的走。那祈愿净化人心，天下祥和。我相信大家都会朝这个方向、这个目标去做。 Melalui training ini, para relawan tidak hanya dibekali pemahaman, tetapi juga keteguhan hati untuk mengemban misi kemanusiaan. Besar harapan agar setiap insan dapat terus melangkah, menginspirasi, dan membawa kebaikan bagi lebih banyak di tengah masyarakat.